masa kerjanya hanya setahun atau 2 tahun menjelang, tetapi kalau sekarang full 5 tahun. Itu satu. Terus kedua, dari honornya pun juga berbeda. Tapi pelan-pelan aja ini terdengar. Bawaslu pengawasnya, DKPP itu adalah manakala ada penyelenggara yang 2 tadi kurang ajar, dialah yang akan memberi sanksi DKPP tadi. Mungkin masyarakat juga perlu tahu, sampai sekarang ini secara nasional yang sudah mendaftar di KPU itu ada 24 partai politik. 24 partai politik. Padahal, itu yang sudah terverifikasi oleh KPU. Terus kita pernah nyoblos, terus setelah itu diganti lagi contreng. Nah ternyata contreng dikai brengos, gambar dikai brengos, ditulisi reno-reno, lah akhirnya kembali lagi ke coblos lah, hal semacam itu. Halo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, ketemu lagi bersama saya Tori Andromeda di Obrol-Obrol ya. Dan untuk hari ini senang banget saya bisa kembali lagi hadir menjumpai teman-teman semuanya di tempat yang cukup spesial. Karena ini pertama kalinya kita mencoba studio baru kita nih ceritanya. Pokoknya nanti ditungguin aja update terbaru kita, pokoknya di Radar Madiun TV dan juga di Jawa Pos TV nanti akan ada apa, pokoknya akan ada kejutan yang luar biasa sekali ya. Dan pastinya untuk hari ini saya siap banget buat menghadirkan narasumber bintang tamu yang spesial, karena untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal terkait pemilu ya, pemilihan umum yang mungkin buat para pemirsa semuanya juga udah menjalaninya gitu ya, udah nyoblos, sudah melakukan pesta demokrasi beberapa kali. Tapi sepertinya kalau ngomongin mekanisme pemilu termasuk untuk kepengawasannya, kayaknya perlu informasi dan edukasi lebih ya. Makanya saya hadirkan bintang tamu dan juga narasumber spesial kita untuk hari ini, yaitu Bapak Koko Heru Purwoko selaku Ketua Bawaslu Kota Madiun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Selamat datang di Radar Madiun Pak. Ya, terima kasih. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan sepertinya beberapa kali saya lihat Bawaslu juga sudah mulai aktif ya. Kesana kemari termasuk juga melakukan mediatur juga, dan akhirnya mampir ke Jawa Pos Radar Madiun. Seperti apa Pak? Ini mungkin kesan-kesannya Jawa Pos Radar Madiun Pak. Ya, luar biasa. Acungi jempol. Karena memang selama ini Mas, terima kasih ya pada Radar Madiun yang telah ikut mengawal pemilu. Kami mulai dari KPU tahun 2009-2014, kami juga selalu sounding kerjasama dengan Radar. Terus kami pindah di Bawaslu mulai 2017 sampai sekarang. Radar pun tetap setia menemani kami. Tetap mengawal pesta demokrasi. Betul, sangat membantu tugas kami selaku pengawas pemilu, yaitu dalam rangka ikut mensosialisasikan beberapa hal berkaitan dengan kepemiluan. Itu sangat luar biasa, karena dari sisi kami, dari sisi SDM kami itu memang sangat terbatas. Kita di Kota Madiun itu hanya ada 3 komisioner. Nah, sehingga untuk mensosialisasikan ke semua masyarakat Kota Madiun memang keterbatasan kami dari sisi SDM, sehingga dengan adanya Radar Madiun, apalagi ditambah Radar Jawa TV, Pos TV dan Jawa Pos TV, wah tambah luar biasa nanti. Kami lebih agak sedikit ringan dalam mensosialisasikan kepemiluan. Betul. Siapa tahu nanti debatnya bisa dilakukan di sini. Harus itu. Betul itu. Berarti Pak Koko ya, Pak Koko melakukan mediatur juga dan mampir ke Radar Madiun ini, berarti salah satunya adalah tujuannya sosialisasi juga Pak ya, atau ada tujuan lain mungkin dari Bawaslu? Terima kasih, karena memang saat-saat sekarang ini kami perlu banyak teman. Perlu banyak teman, baik dari kelompok masyarakat, baik dari stakeholder, baik dari teman-teman media massa juga. Salah satunya kami sangat berharap kepada Radar Madiun itu tetap menjadi teman setia kami. Karena sejak awal mengawal kami, memberikan penerusan informasi dari Bawaslu tentang kepemiluan kepada masyarakat, baik itu lewat media cetaknya ataupun juga ditambah sekarang media elektroniknya, dengan harapan supaya masyarakat khususnya di Kota Madiun ini bisa paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat,
dalam rangka nanti ikut serta di dalam pemilu khususnya di tahun 2024 nanti. Betul sekali. Sepertinya pesta demokrasi sudah mulai menghangat ya, belum memanas mungkin, tapi mulai menghangat ya. Karena sekali lagi ya peran media juga sebagai pengawas juga, sebagai sosial kontrol juga, apalagi ada Bawaslu juga yang akan mengawasi jalannya pesta demokrasi yang sudah berlangsung berkali-kali ya sejak mungkin pemilihan langsung 2004 mungkin ya Pak ya, kurang lebih ya. 99 pemilihan 99 ya, oh iya 99. Oke, Pak Koko, tapi mungkin perlu nggak sih kita ngasih edukasi ke masyarakat juga? Mungkin pengen tahu juga masyarakat, pemirsa juga yang lagi nonton kita. Apa sih bedanya Bawaslu, KPU, Panwaslu? Nah ini mungkin bisa kasih edukasi juga. Ya, karena memang di negara kita itu banyak istilah dan banyak singkatan. Ya benar. Jadi Panwaslu itu adalah panitia pengawas pemilu. Betul. Itu terbentuk mulai pemilu tahun 2003. Ya, itu namanya Panwaslu. Karena Panwaslu kenapa disebut kepanitiaan, masih sifatnya panitia karena sifatnya dia adalah ad hoc. Jadi terbentuk 2 tahun menjelang pemilu, 2 tahun atau 1 tahun menjelang pilkada. Sejak 2018 Panwaslu kami kemarin itu sebagai Panwaslu tahun 2017 untuk persiapan pilkada 2018. Kami masih Kota disebut Madiun ya? Kota Madiun masih disebut Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Akhirnya berdasarkan regulasi yang ada, akhirnya kita Panwaslu itu mulai sejak 2018 itu berubah menjadi badan permanen. Sehingga dirubah menjadi badan pengawas pemilu. Berarti Panwaslu sudah tidak ada? Ya, khusus untuk kabupaten kota. Sehingga untuk yang permanen itu dulu dari Bawaslu RI, setelah dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan sejak 2018, tepatnya Agustus 2018, teman-teman sebelumnya yang namanya Panwaslu di tingkat kabupaten kota sudah berubah menjadi badan pengawas pemilu. Dan tugas tanggung jawabnya sama, tetap sama, masih seperti pengawas pemilu. Cuma perbedaannya di sini, kalau kemarin ad hoc, masa kerjanya hanya 1 tahun atau 2 tahun menjelang, tetapi kalau sekarang full 5 tahun. Itu satu. Terus kedua, dari honornya pun juga berbeda. Tapi pelan-pelan aja ini terdengar. Itu kalau Panwaslu ya. Kalau KPU Pak, bedanya apa sih? Jadi, KPU sama Bawaslu bedanya? Apakah kayaknya KPU juga sama-sama mengawasi juga deh kayaknya, atau gimana? Jadi gini, tadi saya sampaikan perbedaan Panwaslu dan Bawaslu hanya nama dan perbedaan honor. Cuma tugasnya sama. Jadi tugas Panwaslu sama Bawaslu sama, adalah mengawasi setiap tahapan pemilu ataupun pilkada yang mana yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi penyelenggara pemilu, Mas, penyelenggara pemilu itu di negara kita itu ada 3, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga KPU itu adalah penyelenggaranya. Sehingga tugas menyelenggarakan semua tahapan yang ada di pemilu. Mulai sekarang ini KPU sudah mulai Juli akhir atau per Agustus kemarin sudah memulai kerja, yaitu pendaftaran dan verifikasi partai politik. Itu Kota Madiun yang dilakukan oleh KPU. Itu sebelum calon ya. Jadi yang diverifikasi adalah partai politiknya dulu nih. Sehingga saya sampaikan tadi ada tiga penyelenggara pemilu. KPU penyelenggaranya, Bawaslu pengawasnya, DKPP itu adalah manakala ada penyelenggara yang 2 tadi kurang ajar, dialah yang akan memberi sanksi DKPP tadi. Sehingga Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawasnya, bagaimana KPU menyelenggarakan pemilu itu apakah sudah sesuai aturan. Nah, manakala kedua lembaga tadi itu tidak benar kerjanya atau melanggar etika dan sebagainya, ini penentu eksekutor pemberi sanksi itu ada namanya DKPP. Yang DKPP itu cuma adanya hanya di tingkat RI, sehingga hanya satu di tingkat pusat. Tetapi untuk KPU dan Bawaslu itu sampai daerah kabupaten kota ada. Nah, tadi itu perbedaannya. Berarti kalau sekarang kalau ngomongin tahapan pemilu untuk 2024 ini sudah mulai proses verifikasi partai politik ya, Bapak ya. Untuk calonnya mungkin bisa mulai dibuka kapan, Pak?
Jadi begini, jadi teman-teman KPU mulai Agustus kemarin, per tanggal 1 Agustus, itu adalah menerima pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Ya, jadi namanya masih calon partai politik, belum partai, sudah partai politik, tetapi adalah sebagai calon peserta pemilu di 2024. Ya. Dalam hal ini nanti KPU, kebetulan sekarang ini semua pendaftarannya, kalau yang 2019 kemarin, parpol tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota berbondong-bondong ke kantor KPU masing-masing untuk menyerahkan data. Sehingga bawa kontainer, bawa apa. Sekarang menggunakan sistem informasi politik atau SIPOL. Nah, sehingga pendaftaran itu dilakukan oleh partai tingkat pusat saja. Nah, sehingga partai pusat DPP-nya itu mengakses SIPOL-nya KPU untuk mendaftarkan kepengurusan dan keanggotaannya di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya nanti KPU provinsi, KPU kabupaten kota akan memverifikasi itu. Apakah syarat-syaratnya ya? Ya, jadi apakah memang syarat-syaratnya terpenuhi. Satu, yang namanya yang nanti bisa dikatakan sebagai peserta pemilu itu harus partai tersebut harus mempunyai kepengurusan di 100% provinsi. Dia jadi di 34 provinsi dan ada mungkin semuanya. Kalau ada tambahan di pemekaran Irian Jaya yang 3 provinsi itu dimungkinkan nanti. Yang jelas syarat dia 34 provinsi harus ada kepengurusannya. Terus dari masing-masing provinsi itu 75% kabupaten kota harus ada. Terus di samping di kota tadi atau kabupaten yang bersangkutan minimal harus ada 50% kecamatan. Jadi partai politik yang nanti bisa dikatakan lolos oleh KPU itu adalah mempunyai kepengurusan di 100% provinsi. Dari provinsi itu harus terpenuhi 75% kabupaten kota yang ada di satu provinsi itu, dan 50% di tingkat kecamatan di masing-masing kota atau kabupaten. Lah, baru itu partai politiknya bisa mengikuti pemilihan. Betul lah. Ini tahapan sekarang ini KPU ini memverifikasi administrasi itu. Dilanjutkan setelah verifikasi administrasi dicocokkan apakah benar pengurusnya, apakah jumlah keanggotaan dan sebagainya. Karena jumlah keanggotaan itu yang disyaratkan di SIPOL itu harus 1/1000 dari jumlah penduduk. Itu 1/1000. Kalau di Kota Madiun itu karena penduduknya hanya 202, sehingga partai politik itu minimal harus menyetorkan 202 anggota. Nah, itu yang nanti akan diverifikasi secara administrasi oleh KPU, dan dalam hal ini SIPOL sangat membantu karena di SIPOL itu sudah ketahuan apabila salah satu parpol itu memasukkan calon anggota itu, daftar anggota itu, di SIPOL itu sudah akan terfilter mana yang ganda dengan partai lain, mana yang masih ASN, mana yang masih aktif sebagai TNI Polri, mana yang belum 17 tahun, sehingga memudahkan dari sisi verifikasi administrasinya. Setelah itu nanti teman-teman KPU akan memverifikasi faktual, khususnya ini adalah partai yang non Senayan. Sehingga yang 9 partai penghuni Senayan, DPR, yang mempunyai perwakilan di DPR tidak perlu verifikasi faktual. Dia hanya berhenti di verifikasi administrasi, berhenti. Terus untuk partai-partai baru dan partai lama peserta 2019 tapi tidak lolos di Senayan, itu dilanjutkan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual itu apa? Mencocokkan kantornya apakah memang benar-benar ada di tingkat kotanya, di tingkat kecamatannya, sampai di tingkat kecamatan. Terus di samping itu juga memverifikasi keanggotaan tadi, apakah benar di faktual betul, sehingga nanti KPU itu berdasarkan sampel nanti dari minimal 202 tadi, tidak semuanya di faktual, tetapi oleh aplikasi yang namanya Gracie Morgen itu akan kelihatan nanti dari 202 itu muncul yang di faktual berapa jumlahnya. Nah, KPU nanti akan memfaktualkan, mendatangi yang bersangkutan, ditanya apakah Anda ini sebagai pengurus atau anggota partai tersebut. Nah, akhirnya kalau ternyata nanti berarti MS memenuhi syarat. Tetapi kalau masyarakat nanti, warga nanti didatangi ternyata dia tidak merasa dan dicatut. Nah, ini kan namanya kan dicatut, ini sering sudah viral ini, dicatut. Dia akan membuat form pernyataan.
bahwa dia merasa tidak sebagai anggota ataupun pengurus partai yang bersangkutan. Ya, karena mungkin beberapa partai politik ada beberapa anggotanya yang mungkin mengundurkan diri atau sudah tidak aktif lagi seperti itu ya. Memang harus ada verifikasi tertentu seperti itu. Nah, hasil dari itu akhirnya akan diakumulasi, Mas. Ya. Sehingga yang TMS tidak memenuhi syarat tadi, jatah 202 itu masuk enggak? Kalau ternyata tidak masuk, partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk mengirimkan daftar anggota lagi ke KPU, dan KPU akan memverifikasi lagi. Nah, setelah nanti terpenuhi, baik kepengurusnya oke, kantornya oke, jumlah anggota minimal 202 tadi MS semua memenuhi syarat, baru nanti pada waktu Desember, tepatnya 14 Desember, KPU akan menentukan partai tersebut sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Sehingga nanti 14 Desember itu kalau tidak molor lagi, katakanlah Desember lah, kita pakai Desember saja. Desember itu sesuai tahapannya Desember tahun KPU, ini Desember tahun ini sudah muncul itu nama-nama partai peserta pemilu tahun 2024. Nah, tugas kita mengawasi ini, mulai verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual. Nah, tugas berikutnya kalau sudah lolos, akhirnya Pak KPU menetapkan partai calon peserta pemilu. Nah, kita punya tugas lagi. Kalau ternyata ada partai politik yang merasa tidak disahkan sebagai anggota partai politik, dia bisa mengadu ke kami, ke Bawaslu. Karena dengan keputusan surat KPU, keputusan KPU itu bisa digugat, bisa diajukan sengketa kepada Bawaslu. Karena menurut mereka loh, kalau menurut partai ini saya itu sudah memenuhi ini. Loh, kenapa tiba-tiba kok dari keputusan KPU kita di cancel? Nah, Bawaslu dalam hal ini, baik itu di kabupaten, kota, provinsi sama RI, siap menerima aduan partai politik yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Tidak lolos verifikasinya ya. Parpol itu mempunyai waktu 3 hari. Setelah keputusan KPU keluar, dia mempunyai 3 hari untuk mengadukan kepada Bawaslu ini. Sehingga kalau yang kemarin kan ada beberapa partai yang dinyatakan tidak lolos, tapi kita tidak sebut partainya. Akhirnya lewat mengadu ke Bawaslu, akhirnya kita adakan mediasi sampai persidangan, akhirnya partai tersebut pun dinyatakan lolos. Sehingga masih buka ruang karena kita negara demokrasi, walaupun sesuai persyaratan menurut KPU itu tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak diloloskan sebagai peserta pemilu, tetapi partai tersebut masih diberi kesempatan untuk mengadu ke kami, ke Bawaslu, untuk menelaah kembali apakah keputusan KPU itu benar atau tidak. Kalau ternyata keputusan itu tidak benar, melanggar aturan dan sebagainya, bisa saja partai politik yang mengadu ke kami tadi, kita sampaikan ke KPU untuk tetap dijadikan sebagai peserta pemilu. Nah, mungkin masyarakat juga perlu tahu, sampai sekarang ini secara nasional yang sudah mendaftar di KPU itu ada 24 partai politik. 24 partai politik. Padahal, itu yang sudah terverifikasi oleh KPU. Jadi padahal sesuai data di Kemham itu partai politik yang ada di Indonesia itu ada 75. Ada 75, terus yang mengakses ke Sipol itu ada 42 partai politik. Karena partai politik itu kan boleh, Mas, mendirikan partai politik, tetapi perbedaannya bisa parpol, tetapi juga ada sebutan 2, partai politik Indonesia dan partai politik peserta pemilu. Bedanya apa, Pak? Ya, kalau partai politik saja dia bukan peserta, tidak boleh berkompetisi. Secara verifikasi juga tidak memenuhi syarat otomatis. Sehingga dari 75 tadi ternyata yang menyampaikan ke KPU itu ada 42 partai politik. 42 partai politik itu diverifikasi. Ternyata termasuk 42 itu total dengan lokal ya, partai lokal itulah. Akhirnya dari situ yang benar-benar dinyatakan lolos awal dari verifikasi itu ada 24. Sehingga di Indonesia ini sampai saat ini itu ada 24 partai politik yang sudah mendaftar di KPU, dan ada 16 partai politik yang dinyatakan dikembalikan lagi ke partai politiknya untuk melengkapi, karena tidak dianggap ini potensi. Tapi masih ada kesempatan untuk melengkapi data ya, Pak? Sehingga 16 partai politik ini ada potensi mengadu ke kami nanti setelah KPU mengeluarkan surat keputusan. Nah, kita tunggu karena sudah ada 2 partai yang sudah siap-siap mau menggugat
hasil dari KPU lah. Dari 24 partai politik tadi, secara nasional tadi, di Kota Madiun hanya ada 23. Jadi ada satu partai politik yang tidak punya kepengurusan di sini. Oke. Dan itu boleh, karena kan tadi hanya 75% kan. Iya. Gitu. Sehingga 38 hanya diperlukan 75. Sehingga kalau di Provinsi Jawa Timur, partai politik itu punya kepengurusan di Jawa Timur, tetapi tidak perlu punya di 38. Dia meninggalkan 9 kabupaten kota sudah 75%. Ya, sudah lolos lah ya. Betul, syaratnya. Paling enggak 100%-nya di provinsi, 75% di kabupaten kota, kemudian 50% di tingkat kecamatan. Ya, makanya tadi kalau mungkin pemirsa juga bingung loh, ada 24, kenapa di Kota Madiun 23? Ya bisa saja di Kota Madiun hanya 16, 20 pun nggak masalah. Ya. Karena tidak sampai harus 100%. Iya, betul. Walaupun demikian, pemirsa, partai politik yang tidak punya kepengurusan di Kota Madiun, tetapi nanti dinyatakan lolos, nanti bisa saja kebetulan muncul nanti kepengurusan di Kota Madiun dan dia juga boleh sebagai peserta pemilu. Ya, karena mungkin secara verifikasi untuk pemilu, katakanlah presiden dan wakil presidennya udah ikutan nih. Tapi kalau untuk di daerah belum ada kepengurusannya, bisa saja nanti pada akhirnya muncul kepengurusan baru di kota. Setelah disahkan secara nasional. Setelah disahkan secara nasional. Oke, Pak, ini kan kalau ngomongin prosesnya memang panjang ya. Ini mungkin teman-teman Jawa Barat dan Madiun juga baru tahu juga mungkin dari kalian beberapa bahwa ya tugas Bawaslu memang tidak hanya menjelang pemilu saja, tapi juga sebelum jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dilaksanakan juga sudah mulai memverifikasi data-data para pemilih juga, partai politik dan lain-lain. Tadi kita juga sudah singgung di ruangan sebelah, Pak, bahwa pesta demokrasi di Indonesia ini terkenal hampir di setiap tahun tuh selalu ada perbedaan, gitu, ya kan? Selalu ada perbedaan, selalu ada ada evaluasi lah ya. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak seperti ini dan di pemilu berikutnya dirubah. Seperti apa perbedaan yang selalu terjadi di pesta demokrasi kita, Pak? Ya, karena memang hal-hal semacam itu kan sebenarnya kita positive thinking aja karena untuk perbaikan yang kelemahan dari yang kemarin kan sebenarnya itulah kita pakai itu saja lah. Tetapi memang contoh kita pada waktu itu dari sisi pemilihan wakil kita baik di DPRD kota, provinsi sampai RI itu kemarin nomor urut, ya kan tiba-tiba terus berubah suara terbanyak, ya kan itu satu. Terus kita pernah nyoblos, terus setelah itu diganti lagi contreng. Nah ternyata contreng dikai brengos, gambar dikai brengos, ditulisi reno-reno, lah akhirnya kembali lagi ke coblos lah. Hal-hal semacam itu. Sekarang coblos lagi, Pak ya? Coblos lagi. Karena waktu itu kan sempat kan waktu pakai contreng itu mungkin Pak Koko juga masih ingat sempat viral juga kertas suaranya ditulis koruptor semuanya. Iya betul. Kalau yang cewek dikasih brengos, ya kan itu kan luar biasa itu kan. Akhirnya kelemahan-kelemahan itu dibuat lah sekarang pakai coblos lagi lah. Itu hal-hal perbedaan itu. Tetapi dari sisi regulasinya itu banyak juga perbedaannya dari sisi hal-hal teknis. Misalnya dari aturan-aturan. Misalnya kemarin itu contoh KTP kemarin itu yang tidak terdaftar di pemilu yang sebelumnya sebelum tahun 2019 itu orang yang tidak terdaftar di DPT daftar pemilih tetap dia tidak boleh nyoblos karena tidak punya surat undangan. Tetapi di 2019 berbeda, pakai KTP saja bisa asal di lokasi KTP tersebut berada. Misalnya saya di kelurahan A, ya otomatis saya boleh memilihnya adalah di kelurahan A tersebut, walaupun saya itu tidak terdaftar di DPT. Karena apa? Ini sebenarnya saya sangat setuju ini untuk mengakomodir hak warga sebagai pemilih. Mungkin bisa saja karena keteledoran dan kealpaan, dia tidak sempat masuk ke DPT. Akhirnya kan dia rugi, tidak melaksanakan haknya. Sehingga di 2019 kemarin terakomodir dengan membawa KTP saja. Sudah bisa ikut nyoblos di mana tetapi adalah di lingkungan KTP yang bersangkutan dengan
waktu di atas jam 12. Oke. Itu karena apa? Jam 12 misal kalau di TPS terdekat ternyata kertas suaranya habis. Ya. Karena di masing-masing TPS itu kan hanya ada tambahan kartu suara 2,5% dari pemilih. Berarti hanya 2 atau 3 biji. Nah, kalau itu ternyata sudah dilaksanakan orang yang lain, bisa saja dia pindah mencari TPS yang masih bisa mengakomodir suara tersebut. Sehingga tidak ada istilah orang berpenduduk Indonesia akhirnya tidak boleh memilih, tetap boleh semuanya. Tetap boleh semuanya karena dengan itu ada terobosan tadi. Iya, karena itu merupakan hak setiap warga negara untuk bisa memilih calon pemimpinnya ya, mulai dari pemimpin daerah ataupun tingkat presiden, wakil presiden. Dan sepertinya juga harus dimanfaatkan benar-benar hak kita untuk bisa menyumbangkan suara kita gitu, Pak ya. Nah, dari berbagai macam kealfaan dan juga kesalahan di beberapa kali pemilu dan akhirnya ada evaluasi lagi, ada perubahan lagi. Salah satu yang mungkin selalu terjadi, Pak, ini juga menjadi salah satu fokus dari masyarakat juga. Pastinya Bawaslu juga sering sekali melihat hal ini terjadi, yaitu politik uang. Nah, ini juga money politik selalu hampir ditemui hampir di semua tingkat gitu ya, di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan presiden juga. Seperti apa Bawaslu melihat fenomena money politik? Ya, itu termasuk tantangan kami, Mas. Jadi memang penyakit demokrasi itu tidak hanya money politik, tetapi dari ada isu sara, memanfaatkan sara, terus kampanye hitam, terus juga berita bohong, hoax. Nah, ini empat penyakit demokrasi ini. Tetapi memang dari beberapa tadi mungkin isu sara, kampanye hitam, kabar bohong, hoax, itu sedikit banyak kita bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Katakanlah bisa menutup itu. Ini yang tantangan berat itu adalah di politik uang. Sehingga di tahun 2019 kemarin kita sangat masif mengajak masyarakat, mengedu masyarakat bahwa jangan pilih uang, tapi ya harus pilih orang. Sehingga kita punya brand kemarin, pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan mata uang. Akhirnya brand kami seperti itu. Tapi banyak juga orang yang akhirnya ngambil duitnya juga, Pak. Iya, jadi gini, memang kalau kami lihat di regulasinya, sehingga contoh, di regulasi itu yang dinamakan money politik, itu apabila diberikan oleh 3 pihak, yaitu peserta pemilu, calonnya, ataupun partainya. Nah, di luar itu bukan money politik. Sehingga misalnya ada laporan ke kami, akhirnya itu pidana umum. Tetapi kalau yang dilakukan 3 tadi, itu bisa mendelete apabila mereka jadi. Bisa kita coret itu. Kalau ngomongin temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh Bawaslu sendiri dan juga tindakannya seperti apa, Pak? Untuk kemarin untuk money politik itu sudah. Tetapi memang kita sangat kesulitan di money politik itu adalah bukti formil dan materialnya. Itu yang sangat sulit sekali. Sehingga gini misalnya, masyarakat itu mana toh maksud saya yang menolak gitu loh, dikasih uang. Dia akhirnya melapor ke kami. Melapor ke kami, otomatis di situ kita harus punya bukti. Kadang-kadang kan hanya mengasihkan uangnya saja, Pak, saya diberi ini. Kan biasanya harus ada pagi bukti. serangan fajar gitu. Harus ada bukti videonya, harus ada bukti ajakannya dan sebagainya. Memang sangat rumit apabila masuk ke namanya pasal money politik itu. Walaupun sanksinya berat. Kalau itu dilakukan 3 pihak tadi, mereka bisa kita sarankan rekomendasi ke KPU untuk coret. Ya, enggak. Kalaupun ternyata itu dilakukan di luar itu, sebenarnya itu masuk pidana juga. Penyuapan. Ya. Tetapi hal-hal semacam itu memang apa ya, semacam simbiosis mutualis ya. Sehingga kami sangat berat, tetapi saya yakin mengedukasi kepada masyarakat bisa paham, masyarakat mana bisa menggunakan hati nuraninya. Kalau dulu ada anekdot gini, Mas. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, sekarang nggak boleh kalau begitu. Kalau kita ngomong begitu atau masyarakat ngomong begitu, dia kena. Berarti dia menganjurkan money politik. Sehingga tidak hanya pelaku, tapi untuk menganjurkan money politik saja masuk pasal itu. Karena secara nggak langsung masyarakat juga menerima uangnya kan. Ya udah, maksudnya money politik juga gitu ya. Itu yang tantangan kita memang untuk money politik. Tetapi saya yakin dengan edukasi yang dari berbagai lini, baik lewat sekarang ini juga nanti lewat sosialisasi kami mengharap
pada masyarakat jangan sampai mau berkaitan dengan suara itu dibeli dengan rupiah. Betul. Kalau memang Anda pingin demokrasi Indonesia itu baik, kalau menerima uang, videokan orangnya, diterima siapa, tanggal foto, laporan kepada kami. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia teman-teman Jawa Pasar Darmadion ya. Jadi kalau bisa sih nggak usah lah ikut-ikut money politik itu, kampanye hitam, apalagi yang berbau-bau sara, yang merusak pesta demokrasi kita, sehingga kita juga akhirnya kerugiannya di masyarakat juga karena tidak bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, tapi berdasarkan jumlah nominal uang misalnya ya Pak ya. Oke, Pak Koko, mungkin terakhir ya. Apa sih harapan untuk Bawaslu ke depan dan juga mungkin persiapan Bawaslu menjelang pemilu 2024 ya, karena mungkin 2024 merupakan tahun pesta demokrasi juga. Selain itu juga mungkin ada sosialisasi juga ke masyarakat yang nonton kita, monggo silakan. Ya, terima kasih para pemirsa. Kami punya sekarang ini lagi konsentrasi mengawasi kerja KPU dalam rangka pendaftaran dan verifikasi partai politik khususnya di Kota Madiun. Terus di samping itu juga kami memastikan bahwa KPU melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang atau aturan yang ada. Dan juga kami berharap pemirsa semua apabila menemui dugaan saja, dugaan pelanggaran, ya, yang menentukan itu pelanggaran atau bukan itu nanti kami dari Bawaslu. Tetapi kalau menurut masyarakat ini, loh ini ketok melanggar ini, silahkan laporkan, nggak apa-apa. Kita lindungi pelapor. Yang jelas partisipasi pemirsa sangat kami harapkan manakala ada menemui dugaan-dugaan pelanggaran, baik itu berkaitan money politik, isu sara, hoak, dan kampanye hitam, silahkan itu laporkan ke kami. Rahasia terjamin, dan kalau ada hal-hal sedikit saja menurut pemirsa itu jadi dugaan, silahkan. Karena itu merupakan salah satu untuk menuju demokrasi yang benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Demokrasi yang sehat ya? Betul, demokrasi sehat tanpa ada titipan dan pesanan. Nah, itu dia. Jadi buat pemirsa juga, teman-teman Jawa Pasar Darmadion, yuk kita sama-sama mengawasi. Karena kepengawasan pemilu, pesta demokrasi juga tidak hanya menjadi tugas dari Bawaslu saja. Tugas saya dan teman-teman juga sebagai media juga akan menjadi sosial kontrol juga bagi masyarakat, pengawasan pesta demokrasi, termasuk juga untuk Anda yang menjadi bagian dari masyarakat, saya dan semuanya. Kita kawal bersama-sama pesta demokrasi yang nantinya akan ya 2 tahun lagi lah ya, 2 tahun kurang kita akan jelang pemilu 2024 pesta demokrasi. Mari kita benar-benar bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, bukan dari nominal uang, bukan dari pesanan, tapi memang dari kata hati kita sendiri ya. Oke, Pak Koko, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat dulu, mantap sekali. Sukses untuk Bawaslu ke depannya. Semoga tugasnya tetap dilancarkan ya. Dan itu dia teman-teman Jawa Pasar Darmadion, obrolan kita bersama dengan Pak Koko Heru Purwoko ya, selaku Ketua Bawaslu Kota Madiun. Sekali lagi, mari kita bersama-sama awasi pesta demokrasi, mulai dari tingkat daerah ataupun pusat. Apapun itu pelanggarannya, mari kita bersama-sama awasi, mari bersama-sama kita kawal. Ayo awasi bersama. Ayo awasi bersama ya, karena ini tadi kata Pak Koko, ngopi. Apa Pak ngopi Pak? Ngobrol Pemilu Indonesia. Oke, itu dia ya. Jadi semoga benar-benar demokrasi kita bisa menjadi demokrasi yang sehat, tidak tercampur oleh berbagai macam permasalahan isu-isu sara, politik uang, hoax ataupun kampanye hitam atau apapun itu, dan bisa benar-benar menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokrasi sehat sekali ya. Dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Jawa Pasar Darmadion sudah menonton kita di obrol-obrol bersama dengan Pak Koko Heru Purwoko selaku Ketua Bawaslu Kota Madiun. Dan pastinya next kita akan mengundang dan juga menghadirkan narasumber tokoh-tokoh yang pastinya sangat inspiratif sekali, memberikan banyak edukasi, informasi ke teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengikuti terus aktiviti kita di berbagai macam media sosial.
di Radar Madiun Digital, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, website, anything, TikTok. Jangan lupa untuk follow dan ikuti berbagai macam update informasi di seluruh Madiun Raya. Dan akhirnya saya Tor Andromeda pamit. Terima kasih banyak buat semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.